Baiklah, kali ini yang pertama, Siti akan menjelaskan proses dekontaminasi. Nah, dekontaminasi ini adalah langkah pertama dalam menangani peralatan, perlengkapannya, sarung tangan, dan benda-benda lainnya yang telah terkontaminasi. Segera setelah digunakan, masukkan benda-benda yang telah terkontaminasi ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Ini akan dengan cepat mematikan virus yang ada pada alat-alat yang sudah terkontaminasi. Pastikan bahwa benda-benda yang terkontaminasi ini telah terendam seluruhnya dalam larutan klorin. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap pencucian atau bilas. Kita harus mempersiapkan perlengkapan atau bahan-bahan untuk mencuci peralatan. Yang pertama, sarung tangan karet yang tebal atau sarung tangan rumah tangga dari latex sikat halus, boleh juga menggunakan sikat gigi. Kedua, tabung suntik minimal ukuran 10 mili untuk membilas bagian dalam kateter termasuk kateter penghisap lendir. Yang ketiga, wadah plastik atau baja anti karat atau bahan stainless steel. Dan yang keempat, air bersih. Dan yang kelima, sabun serta deterjen. Oke, kita akan masuk kepada tahap-tahap pencucian dan pembilasannya. Yang pertama, gunakan sarung tangan yang tebal pada kedua tangan. Yang kedua, ambil peralatan bekas pakai yang sudah didekontaminasi. Yang ketiga, agar tidak merusak benda-benda yang terbuat dari plastik atau karet, jangan dicuci secara bersamaan dengan peralatan yang terbuat dari logam. Nah, yang keempat, cuci setiap benda tajam secara terpisah dan hati-hati. Selanjutnya, gunakan sikat dengan air dan sabun untuk menghilangkan sisa darah kotoran. Buka engsel gunting, sikat dengan seksama terutama di bagian sambungan dan pojok peralatan. Yang keempat, pastikan tidak ada sisa darah dan kotoran yang tertinggal di peralatan. Yang kelima, cuci setiap benda sedikitnya 3 kali. Bilas benda hingga benar-benar bersih dengan air yang mengalir dan bersih. Nah, kelima, ulangi prosedur tersebut pada benda-benda yang lain. Jika peralatan akan didisinfeksi, tingkat tinggi secara kimiawi, misalnya dalam larutan klorin 0,5%, tempatkan peralatan dalam waktu yang bersih dan biarkan kering sebelum memulai proses DTT. Peralatan yang akan didisinfeksi tingkat tinggi dengan cara dikukus atau direbus di dalam autoclave ataupun oven panas kering, tidak usah dikeringkan sebelum proses DTT atau sterilisasi dimulai. Yang kedelapan, selagi masih memakai sarung tangan, cuci sarung tangan dengan air dan sabun, kemudian dibilas secara seksama dengan menggunakan air bersih. Gantungkan sarung tangan dan biarkan dengan cara diangin-anginkan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki kepada proses yang ketiga, yaitu disinfeksi tingkat tinggi atau kita singkat dengan DTT. Kali ini Siti akan memilih proses DTT dengan cara merebus. Merebus merupakan cara efektif dan praktis untuk disinfeksi tingkat tinggi. Perebusan dalam air selama 20 menit setelah mendidih, di mana semua alat jika mungkin harus terendam semua. Ditutup rapat dan dibiarkan mendidih serta berputar. Gunakan panci dengan penutup yang rapat. Ganti air setiap kali mendisinfeksi peralatan. Rendam peralatan sehingga semuanya terendam dalam air.
Mulai panaskan air, mulai hitung waktu saat air mulai mendidih, jangan tambahkan benda apapun ke dalam air mendidih setelah penghitungan waktu dimulai. Rebus selama 20 menit, catat waktu perebusan peralatan di dalam buku khusus. Biarkan peralatan kering dengan cara diangin-anginkan sebelum digunakan atau disimpan. Setelah peralatan kering, gunakan segera atau simpan dalam wadah DTT dan penutup. Peralatan bisa disimpan sampai 1 minggu, asalkan penutupnya tidak dibuka.